Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipertemukan dalam mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir ayat dan hadis ekonomi tentang perilaku konsumsi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah benar-benar membaca hafalan yang telah saya berikan kemarin? Dan apakah bacaan yang teman-teman itu sudah sesuai dengan tajwid? Kita baca ulang ayat yang telah dihafalkan kemarin supaya teman-teman ingat selalu dan bisa menambah pahala buat teman-teman. Yang pertama adalah surat Luqman ayat 19. Membacanya, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasid fi masyika wa wudud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Itu ayat yang menjelaskan tentang al-iqtisad. Sedangkan topik yang selanjutnya tentang perintah mencari nafkah atau bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu a'malakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Mudah-mudahan teman-teman bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Baiklah, kita akan membahas tentang surat yang menjelaskan konsumsi. Abaikan background yang ada di belakang saya. Surat tentang konsumsi atau ayat yang menjelaskan tentang konsumsi itu ada pada surah Al-A'raf ayat 31, Al-Baqarah ayat 163, Al-Furqan ayat 67, dan surah Al-Maidah. Oke. Sebelum kita beranjak ke ayat yang menjelaskan tentang konsumsi, terlebih dahulu kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan konsumsi. Oke, konsumsi itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu barang maupun jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Sedangkan kalau konsumen itu adalah orangnya. Beda dengan distributor. Kalau konsumen itu membeli barang yang digunakan untuk diri sendiri, sedangkan distributor itu membeli barang dan menjualnya lagi kepada orang yang lain. Kalau menurut Manan itu menjelaskan bahwasanya konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi itu adalah penyediaan. Jadi ketika kita mengkonsumsi barang, berarti di situ ada permintaan suatu barang. Sedangkan kalau produksi itu lebih kepada bagaimana sih kita memproduksi atau membuat suatu produk. Maaf ya, ada soal sepatu lewat. Selanjutnya, beda nggak sih antara konsumsi dengan konsumsi dalam konteks konvensional dan dalam konteks Islam? Pasti sangat berbeda. Dalam konsumsi konvensional itu, perilaku konsumen itu atau perilaku konsumsi itu dituntut oleh dua hal. Yang pertama yaitu rasionalisme dan yang kedua adalah utilitarianisme. Jadi
kedua nilai itu akan membuat seseorang itu akan terbiasa atau memiliki rasa egoisme yang tinggi, sehingga ketika seseorang sudah memiliki rasa ego yang tinggi, maka mereka akan mengkonsumsi barang dengan cara berlebihan, kemudian boros dan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Lah, apakah perilaku konsumsi itu dalam Islam itu dibenarkan? Apakah demikian yang dibenarkan dalam Islam? Kita simak tafsir ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 31. Kita baca terlebih dahulu suratnya, biar nanti teman-teman ketika menghafalkan itu lebih enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakaianlah pakaianmu yang bagus ketika kamu mau memasuki masjid. Wakulu dari kata akala. Apa sih maksudnya wakulu? Makan. Makanlah kamu semua. Siapa? Anak cucu Adam pastinya. Washrobu, dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah sekali-kali berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Oke. Munasabah ayat, keterkaitan ayat sebelum atau sesudahnya atau dengan surat yang lainnya. Jadi surat Al-A'raf ini merupakan ayat yang kedua turun pada periode Mekah. Menurut Faurani, ayat yang pertama turun itu terdapat dalam surat Al-Mursalah ayat 43 dan 46. Pada ayat 43 itu Allah memerintahkan agar manusia itu memakan ataupun minum dengan yang enak-enak dari hasil apa yang mereka kerjakan sebagai manusia, baik itu dari bekerja dan lain sebagainya, yang sudah kita bahas pada topik-topik sebelumnya. Kemudian pada ayat ini Allah itu memerintahkan kepada manusia, kepada anak Adam, ketika kita memasuki masjid maka kita harus berpakaian yang baik-baik, karena kita akan menghadap Allah, menghadap Sang Pencipta, bukan hanya menghadap pada jodoh saja ataupun kepada tunangan kita itu berdandan dan sebagainya, tapi kepada Sang Pencipta pun kita juga harus berhias diri. Kulu, dan makanlah, washrabu, dan minum, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Itulah yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, konsumsi itu dikaitkan dengan kata kulu dan isyrab, makan dan minum. Kulu dan isyrab dalam Al-Quran itu ada 6 kali dalam Al-Quran. Itu hanya kulu washrabu saja. Kalau misalkan ditambah dengan kata lain makan, dalam bahasa Arab itu ada at-ta'am. At-ta'am yang berarti makan juga, akan lebih banyak nanti dalam Al-Quran itu. Oke, dalam surat Al-A'raf ayat 31 itu ada asbabun nuzulnya. Mohon maaf, anak saya pengen ikut kuliah bersama teman-teman yang ada di sini. Jadi dalam Al-Quran itu tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Hanya ada beberapa asbabun nuzul. Salah satunya di dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu ternyata ada asbabun nuzulnya, yaitu asbabun nuzul surah Al-A'raf adalah keterkaitannya dengan sahabat Nabi yang tidak mau tawaf. Sahabat Nabi itu tidak mau tawaf dan meniru kelompok Al-Hummas, yaitu kelompok Quraisy yang menggebu-gebu atau berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah. Jadi
orang-orang itu tidak mau memakai baju yang baru yang dipakainya ketika melakukan dosa, dan sangat ketat sekali ketika memilih makan ataupun minum dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi turunlah ayat tersebut. Kemudian menurut tafsir Al-Misbah, ayat di sini mengandung makna yaitu keharusan memakai pakaian yang indah dan patut serta menutup aurat. Jadi jangan sampai pakaian yang kita pakai ketika melaksanakan ibadah itu bolong-bolong loh ya. Kemudian minum dan makanan yang kamu makan itu yang enak ataupun yang halal dan tidak memabukkan ataupun mengganggu kesehatan tubuh kita. Dan jangan sampai berlebihan, karena Allah itu tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi sederhana saja. Konsep tentang tidak berlebih-lebihan itu juga disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 67. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu apabila menginfakkan harta, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yakturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan diantara keduanya secara wajar. Jadi tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Maksudnya gimana? Allah di sini menggambarkan bagaimana sih sikap konsumsi yang baik. Sikap konsumsi yang baik yaitu ketika kita membelanjakan harta benda kita itu tidak boleh yang namanya kikir ataupun berlebih-lebihan. Jangan sampai memakai perhiasan yang sampai tangan kita itu merasa berat sebelah karena dipakainya perhiasan-perhiasan yang indah. Kemudian jangan sampai juga kita itu terlalu pikir kepada orang yang dalam tanda kutip itu membutuhkan pertolongan kita. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 168 yang juga menjelaskan tentang perilaku konsumsi. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, halalan yang halal, thayyiban dan juga baik, wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Munasabah ayat yaitu pada ayat sebelumnya Allah itu menjelaskan tentang tauhid. Di sini Allah menjelaskan tentang tauhid, tidak adanya sesembahan kecuali Allah yang haruslah disembah, karena Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah itu memberikan rezeki di muka bumi ini yang mana bisa dikonsumsi oleh manusia. Maka dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ini Allah menjelaskan apa sih yang harus dikonsumsi oleh manusia. Pastilah yang halal dan yang thayyib dan yang baik. Dalam Al-Quran kata halalan, thayyiban, yang halal ataupun yang baik, kata halal itu disebutkan sebanyak 6 kali, sedangkan kata thayyib itu disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Oke, dalam konsep Islam ada 5 prinsip yang terkenal dalam konsumsi. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini maksudnya prinsip keadilan ketika kita mengkonsumsi makanan itu tidak boleh yang halal, yang haram, harus sesuai dengan syariat
yang telah diajarkan dalam Islam. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan itu artinya makanan yang kita konsumsi itu tidak boleh makanan yang menjijikkan, makanan yang kotor. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Maksud saya, kesederhanaan di sini tidak boleh berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Sedangkan prinsip yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Jadi prinsip kemurahan hati itu kita harus bisa menyisihkan barang ataupun jasa yang telah kita konsumsi itu untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian prinsip moralitas di sini, prinsip moralitas itu sebelum kita mau makan ataupun sesudah kita makan, haruslah kita bersyukur kepada Allah dan menyatakan terima kasih atas karunia yang telah diberikan oleh Allah. Oke, yang terakhir adalah tugas untuk teman-teman, yaitu menulis hadis dan mendeskripsikan makna dari hadis yang telah saya bacakan. Simak hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Amrin ibni Sya'bin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul washrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilatin. Silakan ditulis hadis tersebut, kemudian diartikan dan dideskripsikan menurut Anda. Apa sih maksud hadis tersebut? Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.